Sahabat ngaos sekalian dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi aktivitas kita, memberkahi semua yang kita lakukan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik. Sahabat ngaos sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan bulan Ramadan ini, Allah perintahkan kepada kita untuk menahan diri dari makan dan minum. Ada satu hal penting yang bisa menjadi bahan perenungan bagi kita, yaitu tentang gaya hidup. Bagaimana diri kita ini dibentuk oleh gaya hidup kita. Dan salah satu gaya hidup yang sangat mempengaruhi hidup kita, perilaku kita itu adalah gaya hidup tentang makan dan minum. Ada satu ayat yang bisa jadi perenungan kita, menjadi bahan evaluasi bagi kita, terkait dengan gaya hidup yang terkait dengan makan dan minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah apa yang di muka bumi ini yang halalan tayyiba, yang halal dan baik. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kalau kita lihat pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pesan tentang perlunya kita mengontrol gaya hidup kita tentang makan dan minum. Kriterianya adalah yang pertama harus halal, yang kedua adalah baik. Jadi ziyadatul mabna, ziyadatul makna, kata para ulama bahasa, bahwa penambahan kata itu menambahkan makna. Maka ketika disebutkan halal, maka kemudian disebutkan kata thayyib, berarti maknanya halal adalah satu makna yang berbeda dengan thayyib. Ketika kita mau makan, mau minum, dan seterusnya, perlu kita evaluasi, pastikan bahwa apa yang kita makan itu adalah pertama halal. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kita mengkonsumsi makanan itu. Kemudian yang kedua adalah thayyib, yaitu baik. Ketentuan baik itu bisa ditentukan oleh bagaimana kondisi fisik kita, bagaimana kondisi makanan itu. Kategori baik juga bisa ditentukan oleh kadar yang kita konsumsi sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sahabat ngaus sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat yang sama kemudian di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan ikutilah langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Sahabat ngaus sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata wala tattabi'u khutuwati syaitan itu tidak disebutkan sekali di tempat ini saja, tidak. Tetapi kata-kata ini disebutkan di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Dan salah satunya adalah di ayat ini. Tentu bukan satu yang kebetulan, bukan sesuatu yang tanpa tujuan ketika Allah menyebutkan antara gaya hidup tentang makanan dengan jangan ikuti langkah setan. Pesan yang bisa kita ambil atau waqfah Qur'aniyah kalau kita sebutkan adalah inspirasi yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa salah satu cara atau salah satu bentuk jebakan setan agar kita terperosok, salah satu ranjau yang dipasang oleh setan, itu adalah melalui gaya hidup makan dan minum. Maka ketika kita berpuasa, melatih, mengontrol, kita menahan diri dari makan dan minum dari semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, sebenarnya ini adalah satu mekanisme yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, dan di situ ada pahala, agar kita melatih diri kita mampu mengendalikan diri kita. Kalau mungkin ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak bisa menahan diri ngopi, dari minum kopi misalnya sekian jam begitu. Ternyata setelah melalui proses puasa ini, ternyata orang yang memang biasa dia ngopi misalnya setiap sekian jam begitu, ternyata dia bisa mengendalikan dirinya. Begitu juga misalnya kita menemukan ada orang yang merokok misalnya. Dia mengatakan tidak bisa berhenti dari merokok. Dia tidak bisa berhenti merokok dalam kurun waktu tertentu misalnya. Tapi ternyata selama dia berpuasa dari semenjak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, ternyata dia bisa tidak merokok. Artinya bahwa sebenarnya kita ini mampu mengendalikan diri kita. Dan ibadah puasa selama bulan Ramadan ini adalah satu mekanisme latihan bagi kita, mendidik kita mampu mengendalikan diri kita, dan kita tidak dikendalikan oleh gaya hidup kita.
Nah, sahabat ngaus sekalian berkenan Allah Subhanahu wa taala, ternyata salah satu jebakan yang bisa menjadi pintu masuk setan, menggoda kita, menjebak kita itu adalah melalui gaya hidup. Betapa banyak orang yang demi mengikuti gaya hidupnya, dia melalaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kemudian demi mengikuti gaya hidupnya, dia melalaikan kewajibannya terhadap keluarganya, terhadap anaknya, dan seterusnya. Di ayat yang beberapa ayat setelah itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu ayat yang memang bisa kita katakan sangat erat dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, konsumsilah, makanlah dari hasil terbaik yang aku berikan kepada kalian. Min thayyibati ma razaqnakum. Jadi dari hasil terbaik. Kemudian washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian kepada Allah apabila engkau benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ngaus sekalian berkat Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah berbicara tentang keimanan dan gaya hidup. Artinya bahwa orang yang beriman itu selayaknya dan sudah seharusnya memiliki gaya hidup yang berkualitas. Gaya hidup yang berkualitas itu artinya bahwa setiap dia melakukan sesuatu, baik terkait makanan, baik yang terkait dengan minuman, baik terkait dengan gaya hidup yang lainnya, maka dia melihat dari sisi yang terbaik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari hasil yang terbaik dari rezeki yang aku berikan kepada kalian. Maka keimanan yang baik, keimanan yang berkualitas selayaknya juga akan memberikan efek kepada gaya hidup yang berkualitas, gaya hidup yang baik. Dan ini bagian dari rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keimanan, gaya hidup, dan syukur adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Sahabat ngaus sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di momen bulan Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mereview ulang, untuk mengevaluasi ulang diri kita, keimanan kita, gaya hidup kita, dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang baik, kita perbaiki gaya hidup kita, dan dengan demikian kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.